Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi relasi dan fungsi. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari materi yang relasi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang fungsi. Fungsi itu apa? Fungsi itu juga dikatakan sebagai pemetaan, yaitu hubungan atau relasi spesifik yang memasangkan setiap anggota himpunan pertama dengan tepat satu anggota himpunan kedua. Jadi, memasangkan setiap anggota himpunan pertama dengan tepat satu. Jadi nggak boleh dua, nggak boleh tiga, nggak boleh lebih dari satu. Jadi tepat satu anggota himpunan kedua. Nah, kemarin ada terbagi menjadi 3 bentuk ya. Penyajiannya untuk relasi, penyajiannya terbagi menjadi 3. Ada 3. Ada diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Nah, sekarang kita analisis satu-satu. Sekarang yang awal untuk diagram panah. Diagram panah, di sini ada 2 contoh. Diagram panah pertama, ini yang kedua. Nah, pada diagram panah tidak ada cabang di anggota himpunan pertama. Jadi ini anggota himpunan pertama itu yang ini. Nah, ini juga anggota himpunan pertama, sedangkan ini yang kedua. Ini yang kedua. Jadi tidak ada cabang di anggota himpunan pertama. Nah, himpunan pertama punya anggota 3, Aisyah, Resya, Fatar. Kemudian yang contoh yang di sini anggotanya ada 4, 6, 8, dan 10. Nah, anggota di sini ya, anggota himpunan pertama hanya boleh 1 cabang. Ya. Hanya boleh berpasangan 1, tidak boleh lebih dari 1. Hanya boleh 1. Nah, sedangkan di sini lebih dari 1 berarti dari 2 gambar ini, 2 contoh diagram panah ini yang merupakan fungsi yang mana? Nah, jadi gambar yang pertama itu merupakan fungsi, sedangkan yang kedua bukan fungsi karena pada himpunan yang pertama untuk setiap anggotanya pasangannya atau cabangnya lebih dari 1. Jadi itu untuk diagram panah ya. Kemudian yang kedua, diagram kartesius. Pada diagram kartesius, jika ditarik garis vertikal tidak ada titik potong lebih dari 1. Jadi titik potong atau noktahnya itu hanya boleh 1, nggak boleh 2. Vertikal seperti ini ya. Nah, seperti ini vertikal. Kalau yang seperti ini horizontal. Jadi ketika ditarik garis seperti ini, itu titiknya tidak boleh lebih dari 1, hanya 1. Itu akan dikatakan sebagai fungsi. Jadi kalau titiknya ada 2 berarti bukan fungsi. Nah, dari 2 gambar ini mana yang merupakan fungsi? Jadi yang merupakan fungsi adalah gambar yang pertama. Nah, ini ketika ditarik garis lurus, titiknya hanya 1. Ini juga cuma 1. 3, 4, dan 5 juga sama. Ketika ditarik garis hanya 1. Sedangkan gambar yang kedua, ketika ditarik garis seperti ini, pada anggota 1, nah ada 2 titik. Nah, karena ada 2 titik berarti ini bukan merupakan fungsi. Sekarang yang pasangan berurutan. Pada pasangan berurutan, nah ini ada 2 contoh pasangan berurutan yang atas sama yang bawah.
Pada pasangan berurutan, anggota pertama tidak berulang di pasangan berikutnya. Jadi anggota yang pertama tidak boleh diulang. Anggota pertama itu ini 1, 2, 2, 3. Ini anggota pertama. 1, 2, 3, 4 ini anggota pertama. Nah, anggota pertamanya itu nggak boleh diulang. Hanya boleh 1 kali. Jadi menurut kalian mana yang merupakan fungsi? Pasangan berurutan yang atas atau yang bawah? Yang atas atau yang bawah? Nah, jadi yang benar adalah yang bawah. Yang bawah ini merupakan fungsi karena anggota pertamanya tidak berulang. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan yang atas 1, 2, 2. Nah, 2-nya berulang. Karena berulang berarti bukan merupakan fungsi. Nah, sekarang domain, kodomain, dan range. Apa sih domain, kodomain, dan range? Domain itu juga dikatakan sebagai daerah asal. Kodomain disebut juga daerah kawan. Sedangkan range atau daerah hasil adalah anggota dari daerah kawan yang merupakan hasil dari pemetaan atau fungsi. Sekarang kalian lihat contohnya di sini. Ada diagram panah. Nah, ada himpunan A yang anggotanya 1, 2, dan 3. Ada himpunan B yang anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Domain itu disebut daerah asal. Daerah asal itu yang A. Yang A ini adalah daerah asal atau domain. Sedangkan B itu adalah daerah kawan. Daerah kawan atau kodomain. Nah, range itu apa? Range itu adalah daerah kawan yang merupakan hasil dari fungsi. Nah, hasil dari fungsi yang mana? Nah, ini yang berpasangan. Jadi 1, 3, dan 4. Nah, dari gambar ini, jadi domainnya adalah, anggota domainnya adalah 1, 2, dan 3. Kodomainnya anggotanya 1, 2, 3, 4. Dan range anggotanya adalah 1, 3, 4. Nah, penulisannya seperti ini ya, ada kurung kurawal. Nah, ada kurung kurawalnya seperti ini. Itu cara penulisan untuk penjabaran anggota dari himpunan. Nah, sekarang kalian coba kerjakan latihan soalnya. Ada 4 nomor. 1, 2, 3, 4. Nah, yang pertama, sebutkan manakah yang termasuk fungsi dan bukan fungsi. Jadi ini ada A, B, C, dan D. Mana yang merupakan fungsi dan mana yang bukan fungsi. Jadi kalian tulis misal fungsi. Fungsi itu A dan B, sedangkan bukan fungsi C dan D, misalnya seperti itu. Kemudian yang nomor 2, nah ini ada diagram panah. Ada diagram panah, kalian menentukan domain, anggota domainnya itu mana aja, kodomain mana aja, terus range-nya juga mana aja. Seperti contoh yang tadi, yang sebelumnya. Nah, yang B, bentuknya diagram kartesius, sama, kalian menentukan domain, kodomain, dan range. Kemudian nomor 3, apakah pasangan berurutan di bawah ini merupakan fungsi? Jelaskan. Nah, di sini ada pasangan berurutan. Nah, kalian perhatikan apakah ini merupakan fungsi atau bukan fungsi. Kalau misalnya fungsi, jelaskan alasannya apa. Kalau misalnya bukan fungsi, juga dijelaskan alasannya apa. Kemudian nomor 4, buatlah suatu relasi yang merupakan fungsi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, kemudian nyatakan dalam diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Jadi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Contoh relasi yang kemarin ya. Contoh yang kemarin misalnya menyukai olahraga. Nah, boleh kalian buat relasi tapi juga merupakan fungsi. Misalnya buah favorit, misalnya
hobi, seperti itu boleh. Jadi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Terus kalian buat diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutannya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.